Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Pagi GKSBS. Mari siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan hari ini. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita beraktivitas pada hari ini, mari terlebih dahulu kita menerima firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik dan mulia, kami akan melanjutkan aktivitas kehidupan kami pada hari yang Kuanugerahkan ini. Sebelumnya kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini dari Keluaran pasal 30 ayat 17 sampai 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul mengenai bencana pembasuhan. Saya bacakan selengkapnya demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita semua yang telah mendengar dan mau melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan ini saya buat beribadah pada Tuhan berarti menghormati Tuhan. Saudara, beraneka ragam sikap dan cara seseorang datang beribadah di rumah Tuhan. Ada yang berpakaian rapi dan sopan. Arti sopan dalam hal ini, orang tersebut secara khusus beribadah menggunakan pakaian yang layak dan menghormati sesama orang lain yang juga ikut beribadah. Tetapi ada juga yang berpakaian meskipun bersih, tetapi mengganggu pandangan orang lain yang sama-sama beribadah. Misalnya seorang laki-laki dewasa hanya memakai celana pendek, atau seorang gadis memakai rok pendek hingga di atas lututnya dan kaos oblong tanpa kerah, bahkan ada juga tanpa lengan. Mengapa sikap demikian terjadi? Mungkin saudara tersebut kurang respek dan hormat kepada Tuhan. Tentu hal ini salah dan tidak boleh sembarangan kita beribadah kepada Tuhan dengan memakai pakaian seadanya saja. Sebab ke pesta saja kita berpakaian rapi dan sopan, apalagi datang menyembah untuk Tuhan. Tentu dengan lahir batin kita bersikap layak di hadapan Tuhan. Demikian juga setiap pelayan dalam ibadah, hal hati dan berpakaian menjadi sebuah keharusan, rapi dan sopan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Keluaran 30 ayat 17 hingga 21 merupakan perintah Tuhan kepada Musa agar setiap umat yang datang beribadah harus terlebih dahulu membasuh tangan dan kakinya. Perintah tersebut harus terlebih dahulu dilakukan oleh Harun bersama keluarganya. Secara tata letak dalam tempat peribadatan tersebut harus diletakkan sebuah bejana yang terbuat dari tembaga dan diisi air, ditempatkan antara kemah pertemuan dan mezbah.
Artinya, Harun sebagai pemimpin rohani bangsa Israel agar dimulai dari anak-anak dan keluarganya sendiri untuk melakukan perintah Tuhan. Sebelum beribadah kepada Tuhan, harus terlebih dahulu membasuh tangan dan kaki mereka. Dan mengajak seluruh umat Israel juga melakukan hal yang sama agar tidak mati. Ketetapan ini diberlakukan secara turun-temurun hingga selama-lamanya. Saudara, untuk itu kita sekarang mari kita pun hendaknya beribadah kepada Tuhan, baik diselenggarakan di gedung gereja maupun di tempat-tempat pertemuan dalam persekutuan, agar mengindahkan perintah Tuhan ini. Beribadah dengan niat hati yang murni, bersikap baik, berpakaian rapi, sopan, dengan menaruh rasa hormat bagi Tuhan yang Maha Mulia. Demikian juga menghormati saudara yang sama-sama beribadah dengan kita, serta menghargai setiap pelayan Tuhan yang sedang bertugas melayani dalam ibadah tersebut. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, kami sebagai hamba-Mu kadang tidak mengindahkan firman-Mu, sehingga kami tidak menaruh rasa hormat, kurang respek kepada Tuhan. Mohon kami diampuni. Biarlah hari-hari kami senantiasa hari-hari beribadah, menghormati dan memuliakan Tuhan. Demikian juga pada hari ini kami memohon agar Engkau selalu menolong kami dalam setiap kesulitan, terlebih ketika kami menghadapi berbagai macam persoalan di dalam pekerjaan kami. Kami percaya dalam ibadah, dalam pekerjaan kami, Tuhan selalu hadir untuk menyertai. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Demikian renungan pagi ini, kiranya semakin menguatkan kita untuk tetap taat dan hormat kepada Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.